Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video debut Gerald van den Boeck berbuah manis dengan membantai Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Terlebih, turnamen kali ini menjadi debut Gerald van den Boeck sebagai pelatih kepala timnas U23. Sementara Brunei datang di laga kali ini dengan motivasi tinggi untuk mencuri poin dari tuan rumah. Bahkan, sang pelatih, Aminuddin Jumat, memasang para pemain andalannya sejak menit pertama. Sejak menit pertama, timnas Indonesia U23 mendominasi permainan. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampak menguasai jalannya pertandingan dengan taktik yang diberikan oleh coach Gerald. Perbedaan kualitas dengan Brunei begitu terlihat pada laga kali ini. Di atas kertas, Brunei Darussalam U23 bisa dibilang tidak diunggulkan ketimbang timnas Indonesia U23. Aminuddin selaku pelatih pun mengakui tuan rumah merupakan tim kuat karena dihuni banyak pemain bertalenta. Ini adalah pengalaman yang bagus buat kami. Ini juga kehormatan buat kami bisa lawan tim tuan rumah. Tentu mereka punya banyak pemain bertalenta, ujar Aminuddin. Menariknya, gaya bermain menyerang yang diterapkan Gerald van den Boeck cukup tepat untuk menghadapi pertahanan Brunei yang cenderung rapuh. Skema pressing dan rotasi cepat jadi senjata utama di mana para penggawa Garuda Muda begitu menikmati pertandingan. Gerald van den Boeck sendiri bertekad membawa timnas U23 menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Asisten Patrick Kluivert tersebut telah yakin dengan skema yang ia gunakan di Piala AFF U23 kali ini. Fakta keganasan timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam. Di bawah arahan pelatih anyar Gerald van den Boeck, timnas U23 hadir dengan kombinasi pemain muda bertalenta yang tampil agresif. Laga kontra Brunei menjadi momentum tepat untuk mengumpulkan kepercayaan diri. Secara peringkat dan kualitas skuad, Indonesia jauh lebih unggul. Dalam 4 pertemuan resmi terakhir, Brunei belum sekalipun menang atas Indonesia. Bahkan, Brunei datang ke laga ini dengan catatan minor. Dalam 5 pertandingan terakhir, tim berjuluk Tebuan itu selalu kalah dan kebobolan banyak gol, termasuk saat digulung Suriah U23 dengan skor 0-11 dan dibantai Yordania U23 9 gol tanpa balas. Sementara skuad Garuda Muda tampil dengan pemain berpengalaman seperti Muhammad Ferrari dan Arkan Fikri yang menjadi semifinalis Piala Asia U23. Bahkan, pemain lain seperti Victor Detan dan Robby Darwish telah tampil di Piala AFF Senior akhir tahun lalu. Pertandingan timnas Indonesia U23 kontra Brunei juga jadi panggung yang pas untuk striker Jens Raven tunjukkan kualitasnya. Pemain yang baru direkrut Bali United tersebut memiliki modal usai tajam bersama timnas U19 saat meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 lalu. Striker kelahiran Dordrecht Belanda itu sejauh ini sudah mencetak 8 gol untuk timnas Indonesia. 4 gol di timnas U19 dan 4 gol lainnya bersama timnas U20. Sebagai seorang striker, Jens Raven punya sejumlah keunggulan yang bisa jadi ancaman bagi gawang Brunei. Raven memiliki postur fisik yang ideal. Ini jadi keunggulan tersendiri buat Raven untuk duel-duel di udara. Terlepas dari laga kali ini, striker 19 tahun tersebut juga memiliki pergerakan tanpa bola yang bagus. Raven bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya dengan menarik bek lawan atau menyelinap di antara garis pertahanan untuk mencari posisi ideal mengeksekusi bola. Jens Raven cukup disiplin secara taktis. Ia tidak hanya berfungsi sebagai finisher, tetapi juga bisa melakukan pressing terhadap pemain belakang lawan dan membantu memulai serangan dari depan. Fakta tersebutlah yang menjadi alasan Gerald van den Boeck menaruh beban tinggi pada Jens Raven. Hitungan timnas Indonesia U23 menuju final Piala AFF U23. Keikutsertaan timnas Indonesia U23 dalam Piala AFF U23 2025 bukan sekedar uji coba biasa. Ajang ini memiliki peran strategis dalam menyiapkan skuad Garuda Muda menuju agenda-agenda penting seperti kualifikasi Piala Asia U23, Piala Asia U23, hingga SEA Games dan ASEAN Games. Di bawah sentuhan Gerald van den Boeck, tim pelatih telah melakukan berbagai persiapan intensif.
Bukan hanya soal pemilihan pemain terbaik dari berbagai klub, tetapi juga dari segi strategi menghadapi tekanan dalam format turnamen yang dinilai cukup ketat. Menariknya, grup A menjadi satu-satunya grup yang diisi 4 tim, sementara grup B dan grup C masing-masing dihuni 3 tim. Komposisi ini membuat jalannya kompetisi berlangsung dengan tekanan tinggi karena setiap pertandingan akan sangat menentukan. Hanya juara dari masing-masing grup yang berhak melangkah otomatis ke babak semifinal. Sementara satu tiket tambahan ke 4 besar akan diberikan kepada satu runner-up terbaik dari ketiga grup. Namun, ada aturan khusus dalam menentukan siapa yang layak menjadi runner-up terbaik. Untuk menjaga keseimbangan jumlah pertandingan antar grup, hasil pertandingan runner-up grup A melawan tim juru kunci di grup yang sama tidak akan dihitung dalam penilaian. Aturan tersebut diberlakukan untuk menyamakan jumlah laga yang dimainkan oleh masing-masing runner-up dari 3 grup, mengingat hanya grup A yang memiliki 4 peserta. Kendati begitu, untuk mengamankan satu tempat ke semifinal, skuad Garuda Muda wajib menjadi juara grup termasuk mengalahkan Malaysia di laga terakhir. Selepas itu, baru Timnas Indonesia U23 memikirkan calon lawan di semifinal yang kemungkinan besar akan diperebutkan Vietnam dan Thailand. PSSI bocorkan transparansi dan komitmen di depan FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa perjalanan PSSI menuju transformasi total dalam tata kelola sepak bola Indonesia bukanlah sekedar wacana. Roadmap yang selama ini dijanjikan ke FIFA telah disusun secara mendetail dan menjadi pedoman utama dalam membenahi sistem sepak bola Indonesia sudah berjalan. FIFA tidak hanya sekedar menerima dokumen di atas kertas, tetapi juga aktif memantau pelaksanaannya secara langsung di lapangan. Salah satunya keterlibatan FIFA saat menghadiri final kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 2024-2025 lalu yang juga menyoroti isu kehadiran supporter dari tim tamu. Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan alokasi dana untuk tim nasional yang menyerap 70-80% dari total anggaran mencapai 700 miliar rupiah. Menurutnya, seluruh tim nasional baik putri maupun putra dijalankan tanpa diskriminasi. Selain itu, ia menyebutkan sejumlah prestasi membanggakan seperti lolosnya Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia, lalu pencapaian Timnas U23 Indonesia yang hampir ke Olimpiade, dan partisipasi Timnas Indonesia U16 dan U19 di turnamen regional. Semua itu katanya tidak mungkin tercapai tanpa bantuan kolektif dari banyak pihak. Untuk itu, Erick Thohir menggarisbawahi bahwa program pembinaan pemain muda, terutama putri, baru memasuki tahap awal. Selain pembinaan, ia menyebut reformasi struktural menjadi bagian penting dari perbaikan. Selanjutnya, ia mengubah statuta PSSI agar koordinasi antara tingkat provinsi dan kabupaten atau kota bisa lebih efektif. Sehingga langkah konkret selanjutnya adalah memulai kompetisi Liga 4 di tingkat kota yang kemudian akan berjenjang ke Liga 3 provinsi hingga ke tingkat nasional. Menariknya, ia menekankan pentingnya lisensi klub dan kemampuan finansial agar tidak ada lagi klub yang kolaps di tengah kompetisi. Kini, dengan keyakinan dan konsistensi, ia berharap semua pihak termasuk media diharapkan turut menjadi bagian dari pembangunan sepak bola.